Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Bersama saya Dana Ahmad Dahlani. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang praktek manasik haji. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membersamai kalian mempelajari apa saja sih syarat wajib, syarat sah, rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, dan juga bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji. Nanti akan kita jelaskan melalui video pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam video pembelajaran, marilah kita simak dulu apa saja kompetensi inti dan juga kompetensi dasar dari praktek manasik haji ini. Kompetensi inti atau KI yang akan kita tuju adalah pertama, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, baik itu gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan juga proaktif. Juga menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan, dan ini semuanya sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan kita sehari-hari. Yang kedua adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, kemudian humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan juga peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian yang ketiga adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan juga ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya. Kemudian kompetensi dasar atau KD yang akan kita tuju adalah pertama, menunjukkan sikap kerjasama, tolong-menolong melalui praktek pelaksanaan haji. Yang kedua adalah memiliki sikap patuh terhadap undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. Kemudian menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umroh beserta hikmahnya. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. Kemudian yang keenam adalah yang kelima maksud saya, menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji. Kemudian yang keenam adalah mempraktekkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang haji. Apa saja sih tujuan pembelajaran kita dalam manasik haji ini? Yang pertama adalah melalui diskusi siswa dapat menunjukkan contoh kerjasama dan juga tolong-menolong dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umroh dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. Kemudian yang keempat adalah siswa dapat menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji. Yang kelima adalah siswa dapat mempraktekkan pelaksanaan manasik haji sesuai ketentuan perundang-undangan ibadah haji. Kemudian yang keenam adalah siswa dapat menjelaskan hikmah pelaksanaan ibadah haji. Baik, langsung saja kita mulai. Apa saja sih yang perlu kita ketahui dalam manasik haji? Nah, ini yang perlu kita ketahui adalah dalil Al-Quran tentang kewajiban pelaksanaan ibadah haji. Ini ada di surat Ali Imran, tepatnya di juz 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban ini, maka sesungguhnya Allah adalah maha kaya atau tidak memerlukan semesta alam ini, karena Allah pencipta. Jadi Allah itu enggak butuh terhadap kita. Selanjutnya, apa saja syarat
wajib dari haji. Syarat wajib dari haji itu, yang wajib menunaikan ibadah haji pertama adalah orang Islam, yang kedua adalah yang sudah balik, ketiga sehat jasmani rohani, keempat merdeka, dan yang kelima adalah mampu melaksanakan ibadah haji. Kemudian apa saja sih rukun-rukun haji itu yang wajib dilaksanakan selama ibadah haji? Apa saja? Yang pertama adalah niat ihram haji, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, keempat sa'i, dan kelima tahallul, dan keenam adalah tertib. Baik, selanjutnya apa saja wajib-wajib haji itu? Wajib-wajib haji itu adalah suatu yang wajib dilakukan ketika ibadah haji. Kalau meninggalkan berarti harus menggantinya dengan dam. Wajib haji yang pertama adalah niat ihram di miqat. Kemudian kedua adalah mabit di Muzdalifah. Yang ketiga adalah melimpar jumroh Aqobah atau jumroh kubro. Kemudian yang keempat adalah mabit di Mina pada hari-hari tasyrik, baik itu 11, 12, 13. Kemudian yang kelima adalah melempar jumroh pada hari tasyrik. Kemudian keenam tawaf wada, dan ketujuh adalah menghindari larangan-larangan ihram. Selanjutnya yang perlu kita ketahui macam-macam haji. Yang pertama adalah haji tamattu. Haji tamattu. Nah, ini ada tiga, ada qiran, ifrad, tamattu. Yang pertama haji qiran. Haji qiran itu adalah haji dan umroh yang dilaksanakan secara bersamaan. Kemudian haji ifrad adalah kita melaksanakan ibadah haji dulu, baru setelah itu melanjutkan dengan ibadah umroh. Kemudian haji tamattu adalah kita melaksanakan umroh dulu, baru dilanjutkan ibadah haji. Haji tamattu ini wajib membayar dam, menyembelih seekor kambing di tanah suci sana. Kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui dari haji adalah haji, kalau dari Indonesia ada dua gelombang. Gelombang satu itu berangkat menuju Madinah dulu, kemudian ziarah di sana, setelah itu ihram di Bir Ali atau Dzul Hulaifah, kemudian melaksanakan umroh di Makkah. Kemudian kalau gelombang dua itu berangkat langsung menuju Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan umroh. Ini adalah ketentuan ibadah haji sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ada dua gelombang itu tadi. Setelah umroh kemudian melaksanakan haji, nanti baru ziarah ke Madinah. Kemudian selanjutnya adalah niat ihram di miqat. Kita harus ketahui mana saja miqat itu. Miqat itu adalah batas. Ada miqat zamani, ada juga miqat makani. Jamaah haji gelombang satu berangkat menuju Madinah, kemudian miqat di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Kemudian gelombang dua miqatnya di Jeddah atau Yalamlam di Bandara King. Di miqat ini, di batas ini nanti kita niat untuk umroh dulu. Bagaimana niat ihram umroh? Labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian selain niat ihram untuk umroh, kita juga ihram untuk haji. Niatnya labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, ini kita laksanakan di miqat, di batas itu tadi. Kemudian setelah itu kita memakai pakaian ihram. Nah, pakaian ihram ini bagi pria adalah dua helai kain. Pertama sebagai bawaan atau sarung, yang kedua ada sebagai atasan atau selendang. Dan syaratnya tidak boleh berjahit. Kalau bagi wanita itu pokoknya pakaian yang bisa menutupi semua aurat wanita gitu. Kemudian larangan-larangan dalam ihram. Setelah kita niat ihram, kita memakai pakaian ihram.
eh, sebelum larangan kita disunahkan untuk membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan setelah itu kita meninggalkan larangan-larangan dalam ihram. Kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan ini selama ihram, memakai pakaian ihram itu tadi. Apa saja larangan-larangan dalam ihram? Pertama, larangan bagi laki-laki, yaitu pertama memakai pakaian berjahit, kedua memakai sepatu, ketiga memakai topi atau penutup kepala. Larangan ihram bagi wanita yaitu menutup muka atau wajah, kemudian memakai sarung tangan. Larangan ihram bagi laki-laki dan wanita, pertama memotong rambut, memotong kuku, memakai parfum, berburu binatang, melakukan khitbah atau lamaran, menikah, kemudian hubungan suami istri, mencabut tanaman di tanah haram. Dan yang pertama kita lakukan adalah wukuf di Arafah ketika haji. Haji itu intinya wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, mulai dari tergelincirnya matahari waktu duhur sampai terbit fajar di tanggal 10 Dzulhijjah. Di sana kita berzikir, istighfar, sholawat, berdoa, menghadap ke Ka'bah. Inilah inti daripada haji. Bagi yang udzur atau berhalangan karena sakit, maka nanti bisa melakukan safari wukuf. Safari wukuf itu cukup wukuf di atas kendaraan beberapa saat. Kemudian setelah wukuf di Arafah, kita langsung menuju Muzdalifah untuk bermalam di sana atau mabit. Mulai kalau kita nggak bisa mabit wajib membayar dam, kecuali bagi jamaah yang udzur syar'i ya, ini seperti sakit, tua renta, nah itu maka tidak perlu membayar dam. Waktunya adalah mulai maghrib malam 10 Dzulhijjah sampai fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Dan di sana kita mencari kerikil untuk melempar jumroh keesokan harinya. Setelah itu tanggal 10 Dzulhijjah kita menuju ke Mina untuk melempar jumroh Aqobah. Ini dilaksanakan mulai pagi hari. Jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan kita ketika melempar membaca Bismillah Allahu Akbar. Dan setelah jumroh Aqobah sebanyak 7 kali lemparan, kita melakukan tahallul awal, yaitu memotong sebagian rambut atau bercukur sebagian rambut pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah memotong ini kita bebas melaksanakan larangan-larangan ihram kecuali berhubungan suami istri. Kalau tahallul tsani itu dilaksanakan setelah nanti tawaf ifadah dan sa'i. Kemudian setelah jumrah Aqobah kita mabit di Mina, bermalam di Mina pada tanggal 10, 11, 12 Dzulhijjah. Kalau nggak bisa mabit di Mina wajib membayar dam, kecuali bagi yang jamaah yang punya udzur syar'i, maka tidak wajib membayar dam. Nah, ini dilaksanakan selama hari-hari tasyrik, malam 11, malam 12, malam 13 Dzulhijjah. Kemudian di antara mabit itu tanggal 11-nya kita melempar 3 jumroh, baik jumroh ula, jumroh wusta, jumroh Aqobah, masing-masing sebanyak 7 kali lemparan. Ketika melempar kita membaca bacaan Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian kita boleh memilih antara nafar awal atau nafar tsani.
Kalau nafar awal kita harus keluar dari Mina tanggal 12 Dzulhijjah sebelum maghrib. Kalau nafar sani kita keluar dari Mina tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib. Dan setelah itu kita melaksanakan tawaf ifadah, tawaf yang menjadi rukun haji sebanyak 7 kali putaran di Mekah. Pertama syaratnya harus suci dari hadas. Kemudian yang kedua harus menutup aurat. Ketiga harus berada di Masjidil Haram. Keempat harus berputar mengelilingi Ka'bah. Kelima harus 7 kali jumlahnya. Keenam Ka'bah harus berada di sebelah kiri kita. Kemudian ketujuh tidak boleh berada di dalam Ka'bah, harus di luar Ka'bah. Dan dimulai dari Hajar Aswad ya, garis Hajar Aswad. Setelah tawaf ifadah kita melaksanakan sa'i, yaitu berjalan mulai dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran. Nah, syaratnya harus dilakukan setelah tawaf. Yang kedua adalah tertib mulai Bukit Sofa diakhiri Bukit Marwah. Jadi Sofa ke Marwah dihitung 1 kali, Marwah ke Sofa dihitung 2 kali. Kemudian sunnahnya harus dalam keadaan suci berwudu, menghadap Ka'bah sambil membaca doa. Kemudian ketika di antara 2 pal hijau atau tanda lampu hijau disunahkan untuk berlari-lari kecil. Sunnah menyambung tanpa putus. Nah, setelah sa'i ini kita baru melaksanakan tahallul tsani yang sudah kita bahas tadi ya. Setelah sa'i kita tahallul tsani, mencukur rambut, sebagian rambut atau mencukur semua rambut. Nah, setelah tahallul kedua ini kita sudah bebas melaksanakan semua larangan haji dan umroh, larangan ihram termasuk berhubungan suami istri. Nah, yang terakhir adalah sebelum meninggalkan Mekah kita wajib melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum kita keluar dari Mekah menuju ke tanah air. Bagi wanita yang sedang haid nifas, maka bisa melaksanakan tawaf ketika sudah berhenti haid atau nifasnya. Setelah tawaf wada kita baru bisa pulang menuju tanah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan, memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah haji dan umroh di Baitullah. Semoga kita semuanya senantiasa diberi kekuatan, diberi rezeki yang lapang sehingga bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan rukun haji yang kelima, rukun Islam yang kelima ini. Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.